Saudara, memasuki tahun 2024, saya berdoa ini jadi tahun paling dahsyat, paling ajaib sepanjang hidup kita, amin. Jadi tahun paling ajaib yang kita pernah lewati sebelumnya. Nanti 2025 harus lebih ajaib lagi, 2026 harus lebih dahsyat lagi. Tapi 2024 ini saya berdoa ini jadi tahun yang sangat membekas karena in a positive way. Jadi tahun yang sangat luar biasa buat setiap kita, amin. Nah saudara, di tema dari gereja ini, bulan ini adalah Know It, Live It. Saya majuin ya. Thank you so much. Tema dari tahun ini adalah Know It, Live It. Supaya kita tahu apa yang ada dalam firman Tuhan. Dan kita bukan hanya sekedar tahu banyak, tapi kita menghidupinya. Saudara, saya dari kecil, saya sangat setuju dengan tema ini. Kenapa? Karena saya dari kecil, selalu engkong saya ini mengharuskan saya untuk baca Alkitab. Jadi dari saya pertama kali bisa baca tulisan, yang pertama kali saya diwajibkan untuk baca setiap hari adalah Alkitab. Pertama cuma 1 ayat. Waktu masih umur berapa itu baru pertama-tama bisa baca tulisan. 1 ayat, 2 ayat, saya ingat banget saya pernah rekor waktu masih kecil itu baca 8 ayat. Wah saya bangga banget, saya lari ke mama saya bilang, "Mama aku bisa baca 8 ayat. Hari ini aku berhasil baca 8 ayat." Terus sampai besar, sampai hari ini. Setiap hari saya baca Alkitab. Ya kadang-kadang bolong-bolong dikit kalau ketiduran, apalagi kalau baca Alkitab itu bawaannya ngantuk. Saudara kalau misalnya bahkan kadang-kadang kalau gak bisa tidur, saya sengaja baca Alkitab. Karena begitu Alkitab itu dibuka, bawaannya ngantuk, betul saudara? Bawaannya itu selalu kita ketiduran terus. Saya dari kecil saudara, jadi bangun jam 5 pagi, itu kebiasaan dari keluarga saya. Selalu engkong saya bangunkan saya jam 5 pagi, ternyata saudara saat saya cerita banyak tentang engkong saya, ternyata banyak yang kenal juga sama engkong saya. Banyak yang tahu engkong saya. Kalau ada yang tahu engkong saya namanya Pak Yusak Cipto. Nah satu hari engkong saya ini setiap hari bangunin saya jam 5 pagi. Jam 5 pagi engkong saya akan bangunin saya, kita akan doa mesbah keluarga, selalu akan doa satu persatu, mulai dari yang paling kecil, saya paling kecil. Saya, koko saya, semua doa satu persatu dan saya masih ingat selalu doa saya selalu sama. Oh, selalu dibuka dengan lagu Haleluya dulu. Haleluya, haleluya. Di lagu Haleluya itu adalah momen saya untuk melanjutkan tidur. Dan gak tahu kenapa begitu sudah amin saya akan selalu terbangun. Dan setelah itu saya akan doa dengan sangat singkat yang saya masih hafal doanya sampai hari ini. Tuhan terima kasih buat hari ini. Paksakan setiap rencanamu jadi dalam hidup kami biar hanya kehendak menjadi tutup bungku sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Itu doa saya. Lalu saya akan lanjutkan tidur lagi sembari saya berdoa. Lanjut lagi setelah selesai engkong saya terakhir doa dan gak tahu gimana saat engkong saya terakhir doa setelah itu akan nyanyi Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Amin dan saya akan terbangun. Saya juga gak tahu gimana ceritanya saya bisa ada alarmnya setiap kali amin saya akan kebangun. Setelah saya bangun, kita akan keluar dari kamar. Emak saya akan mengambil Omnicord. Omnicord kalau saudara tahu itu zaman dulu orang itu suka pakai Omnicord. Nah, emak saya akan nyanyi Omnicord di kamar nyembah Tuhan. Saya, koko saya, engkong saya akan keluar kamar. Engkong saya di kursi pijetnya, saya di kursi goyang, koko saya di sofa. Kita akan semua baca Alkitab masing-masing. Dan yang pasti akan terjadi, saya akan ketiduran, koko saya akan ketiduran dengan Alkitab yang terbuka. Dan setiap pagi engkong saya pasti akan bangunin saya, El bangun. Oh iya, dari baca Alkitab saya selalu pakai pembatas saudara. Dari baca Alkitab di atas, selalu saya akan tertidur dan nyampe ke bawah sendiri begitu saya bangun. Selalu itu akan tertidur dan bangun, tapi saya paksa diri saya untuk selalu tetap baca Alkitab. Selesai itu baru saya siap-siap pergi ke sekolah. Engkong saya akan lanjutkan baca Alkitab. Engkong saya setiap hari bisa baca Alkitab 20 pasal, 30 pasal. Engkong saya akan baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, doa, setelah doa kadang-kadang nonton bola, nonton berita, setelah itu makan, tidur, baca Alkitab lagi, doa lagi. Itu yang saya lakukan setiap hari. Tapi saudara, dari kecil saya diharuskan untuk selalu baca Alkitab. Yang saya sekarang sadari adalah ternyata itu yang membentuk saya sampai hari ini sekarang. Ternyata itulah penopang hidup saya, pilar hidup saya sampai hari ini.
Saudara, sampai hari ini sekarang saya juga mengharuskan anak saya untuk baca Alkitab masih 1 tahun. Jadi saya bacain saudara. Saya bacain anak saya setiap hari 3 pasal. Karena saya juga baca sekalian, saya bacain anak saya. Setiap hari saya bacain, masih bolong-bolong. Karena saya suka males baca sambil bersuara. Jadi masih bolong-bolong anak saya baca Alkitab. Tapi saya bagi tugas sama suami saya. Kalau aku gak bacain, kamu yang bacain. Kalau enggak saya minta tolong pengasuhnya buat tolong bacain Alkitab. Tapi saya haruskan anak saya untuk baca Alkitab. Karena itulah sumber kehidupan kita. Itulah yang akan membawa hidup kita dari langkah ke langkah. Firman-Nya berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dalam setiap langkah kaki kita, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Nah saudara boleh di next. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan dari kitab apa saya lupa. Boleh di next slide-nya. Nah, kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah saudara, berita kurang baiknya adalah firman Tuhan gak selalu akan memanjakan kita. Kita kepengennya baca firman Tuhan yang enak-enak. Dan dia akan memberkati engkau. Maka engkau akan jadi semakin besar. Engkau akan naik dan tidak menjadi turun. Kita pengennya baca ayat yang selalu enak. Tapi saudara, faktanya kebenarannya berkata, sebelum ini. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Dinyatakan kesalahannya enak gak sih? Gak enak. Dinyatakan kesalahannya kita salah. Terus ada orang yang nuding, kamu tuh salah. Mungkin kita bete, mungkin kita marah. Tapi firman-Nya berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, banyak orang tidak suka saat itu berbicara sebuah makanan yang keras. Makanya Paulus berkata, harusnya kamu sudah dewasa. Tapi banyak masih minumnya susu secara rohani. Kenapa? Pengennya dibelai-belai terus. Pengennya yang enak-enak doang. Kalau disuruh ngunyah, kalau disuruh makan makanan keras gak mau. Karena susah. Karena yang terbiasa minum susu, enak, semua dicekokin, semua dikasih tahu beres. Tiba-tiba firman itu yang mengkoreksi kita sampai ke yang paling dalam. Saudara, bahkan firman Tuhan berkatakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Kenapa seperti pedang bermata dua? Karena itu akan memisahkan sampai yang ke paling dalam. Dan seringkali itu sangat menyakitkan. Kalau kita harus dipisahkan, harus dituding, ini salah. Ini loh, dalam satu perlakuan yang sama, dalam satu tindakan yang sama. Dan firman itu bisa memisahkan nih loh. Mungkin tindakannya benar, tapi motivasi hatimu salah. Mungkin pelayanannya benar, tapi motivasi hatimu salah. Kamu cuma pengen tepuk tangan, kamu cuma pengen pujian, kamu cuma pengen dipandang orang baik, kamu cuma pengen dipandang orang hebat. Dan itulah firman Tuhan. Dia akan memisahkan yang baik dan yang buruk. Bisa jadi yang kita lakukan, yang dilakukannya benar. Tapi ternyata sikap hatinya salah. Yang dilakukannya seakan-akan oke. Tapi ternyata motivasi yang paling dalamnya salah. Nah itulah firman Tuhan. Dia yang akan menyatakan segala sesuatunya. Next. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di bahasa Inggrisnya through the word. Through the word we are put together and shaped up for the task God has for us. Lewat firman Tuhan kita ini dibentuk. Hidup kita ini ada berdasarkan semuanya, pada mulanya semuanya adalah firman. Dari sejak awal semuanya pada mulanya hidup kita dibentuk, hidup kita dijadikan. Pada mulanya segala sesuatunya adalah firman.
Nah saudara, ini sangat penting untuk kita memahami, untuk kita belajar, know it and live it. Bukan hanya hidupi, bukan hanya tahu saja, tapi kita hidupi itu dalam keseharian kita. Next. Bible, basic instruction before leaving earth. Sebuah instruksi dasar sebelum kita meninggalkan dunia ini. Karena bukankah tempat dunia ini cuma tempat kita transit. Ada seorang hamba Tuhan besar berkata, my home is in heaven, I'm just traveling through this world. Rumahku yang sesungguhnya itu di surga nanti. Aku di surga ini, di dunia ini tuh cuma transit. Nah saudara bayangkan kalau saudara, waktu saya dulu pergi kuliah di London, tujuan utamanya adalah saya pergi ke London. Tapi saudara bayangkan kalau saya waktu itu transit di Doha, dan saya memilih untuk stay di Doha. Ah udahlah, di sini nyaman, aku stay aja di Doha lah, di tempat transit ini. Maka saya gak akan sampai pada tujuan utama saya. Saudara, dunia ini cuma tempat kita transit. Kelihatannya ini adalah the main, dunia utama kita, rumah utama kita. Tapi enggak, ini cuma tempat kita untuk transit. Rumah sebenarnya kita, rumah kita yang sesungguhnya itu di surga nanti. Jadi Bible, basic instruction before leaving earth. Sebelum satu hari nanti Tuhan panggil kita pulang. Sebelum satu hari nanti Tuhan panggil kita kembali ke rumah sesungguhnya kita. Persiapkan diri kita sebaik mungkin. Inilah instruksi yang kita harus jalanin. Persiapkan diri kita. Kenapa? Karena di firman Tuhan itu yang menunjukkan ada instruksinya bahwa nanti di surga nanti. Yang kita akan lakukan adalah menyembah Dia dan menyembah Dia. Nah gimana caranya untuk kita bisa hidup dalam penyembahan bahkan sebelum nanti kita hidup di surga nanti. Baca Alkitab. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Nah ada beberapa, bentar. Saya lupa habis ini slide-nya apa ya. Saya harus punya bocoran supaya saya bisa nyambung. Nah saudara boleh di next. The word of God. Saudara kemarin saya ini dapat contekan. Pastor Don bilang sama saya, Stefani, nih contekan khotbah saya buat nanti siang katanya gitu. Wah saya senang saudara kalau dapat contekan. Saya gak perlu repot-repot bikin materi, tinggal nyontek. Saya doa Tuhan mana yang harus disampaikan, saya renungkan dan saya tinggal sampaikan pesan Tuhan. Waktu saya udah bikin PPT-nya nih saudara. Udah saya bikin PPT-nya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya liatin lagi. Kok kayaknya mirip ya sama khotbahnya Pastor Jessica kemarin. Jadi saya bilang, loh ini kok kayaknya mirip. Meskipun berbeda, tapi kok poinnya sama-sama juga ya. Akhirnya setelah udah jadi PPT-nya, saya hapus lagi saudara. Saya tetap dengan materi saya pribadi sendiri. Tapi saya cantumkan saudara. Kemarin sudah disampaikan dengan dahsyat, dengan sangat hebat dan luar biasa. Tentang manfaat kita tahu firman Tuhan. Nah hari ini saya rangkum saja. Saya rangkum saja hanya untuk dibahas sesaat doang, sebentar doang. The word of God membangkitkan iman. Firman-Nya berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, iman kita akan timbul saat kita mendengar firman Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan, disitulah iman kita akan tumbuh. Memerdekakan. And it will set you free. Itu akan memerdekakan kita. Menerangi dan memberikan arah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Memberikan pertumbuhan dan kedewasaan. Seperti yang tadi saya bilang, firman Tuhan itu akan mengkoreksi kita sampai yang ke paling dalam. Spiritual victory. Saudara gak bisa bohong, kita hidup di dunia ini ada juga yang namanya peperangan rohani. Kita hidup di dalam dunia ini gak bisa bohong, ada yang namanya peperangan rohani. Kemarin minggu lalu sudah disampaikan oleh Pastor Jessica. Gimana saat kita menghadapi kuasa kegelapan, saat ada iblis yang mendakwa kita, maka jurus kita, senjata kita adalah ada tertulis. Firman, itulah yang akan jadi senjata kita. Firman Tuhan itu akan jadi ketopong keselamatan kita. Firman Tuhan adalah senjata kita. Dan sumber
kesembuhan. Saudara, saya masih ingat satu hari ada seorang orang yang tuli dan bisu datang ke engkong saya. Dan bilang, Pak, saya ini mau sembuh. Gimana caranya, apa yang harus saya lakukan? Engkong saya hari itu di tengah konseling, lagi doa, engkong saya diam, engkong saya bilang, Tuhan ini gimana, engkau mau sembuhkan gimana caranya? Dan tiba-tiba engkong saya merasakan ada satu dorongan. Engkong saya ini bukan orang yang, wah dengar suara Tuhan, wah lihat penglihatan, enggak saudara, engkong saya ini cuma di hati dia ada dorongan gitu. Engkong saya bilang, kamu setiap hari baca Alkitab dengan suara keras. Makanya kan diterjemahin, kamu setiap hari baca Alkitab dengan suara keras. Dia bilang, gimana caranya? Aku ngomong aja gak bisa, aku ngedenger juga gak bisa. Gimana caranya aku baca Alkitab dengan suara keras? Dan kalau saya bilang, gak apa-apa. Terserah apapun yang keluar dari mulutmu, pokoknya baca Alkitab dengan suara keras. Kamu kan masih bisa lihat kan? Bisa. Ya udah, baca Alkitab dengan suara keras. Saudara, orang ini pulang dan saat dia pulang dia baca Alkitab, saudara. Setiap hari dia rajin, dia baca Alkitab dengan suara keras. Dia nanya ke engkong saya, Pak, ada kitab tertentu gak? Enggak, baca aja semua dari Kejadian sampai Wahyu. Selesain, baca Alkitab. Saya gak ngerti Pak, baca aja. Pokoknya baca aja firman Tuhan. Dibaca, setiap hari dia baca Alkitab. Karena gak tahu ngomong apa. Pokoknya dia baca teriak-teriak. Satu hari. Tiba-tiba saat dia lagi baca Alkitab, tiba-tiba dia bisa dengar apa yang dia katakan. Tiba-tiba telinganya terbuka dan tiba-tiba dia bisa baca kata per kata persis yang dia baca. Tiba-tiba kesembuhan terjadi. Wah, dia teriak-teriak, dia bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Dia semakin semangat baca Alkitab. Sampai hari ini saya masih kenal orangnya, saudara, udah tua orangnya sekarang, udah nenek-nenek saudara. Tapi setiap kali ketemu dia bilang, aku ini yang dulu disuruh sama engkong kamu teriak-teriak setiap pagi baca Alkitab. Tapi hari ini orangnya hidup dengan ajaib, bisa dengar, bisa ngomong, sumber kesembuhan. Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya sekedar buku biasa. Inilah kitab kehidupan. Jawaban dari setiap persoalan yang kau butuhkan. Saya ingat saudara, ada satu anak waktu itu mamanya datang ke engkong saya. Datang ke engkong saya dan bilang, Pak, anak saya ini bodoh sekali. Maaf kata, dia bilang anak saya ini selalu ranking 1 dari belakang. Gimana ya Pak biar anak saya ini bisa pinter? Dan dari itu engkong saya jawab yang sama. Anak kamu suruh baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Saudara, dilakuin, baca Alkitab setiap hari. Dalam jangka waktu gak tahu berapa lama, tiba-tiba si anak ini ranking 2 saudara. Benar-benar ranking 2. Dan apa yang terjadi, dia masuk ke kuliah ITB yang di Bandung itu adalah kuliah paling top di Bandung, yang paling sulit di jurusan yang paling susah. Salah satu yang paling susah, matematika atau apa saya lupa. Hanya dari apa? Baca Alkitab. Nyambungnya apa Pastor? Bodoh jadi pintar karena baca Alkitab, gak ada nyambungnya. Tapi percayalah, firman itu adalah kitab kehidupan. Itulah sumber jawaban dari semua yang kita butuhkan. Boleh next. Firman Tuhan adalah jawaban dari setiap persoalan. Saudara, firman Tuhan dalam khotbah bilang seperti ini. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kalau di bahasa Inggris ya tertulis history merely repeats itself. Saudara, semua persoalan yang saudara hari ini alami, yang saudara hadapi, semua jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena history will repeat itself. Semua itu sudah tertulis dalam firman Tuhan dan itu terulang lagi. Kalau saudara gak percaya, saudara perhatikan baik-baik. Saat Musa lahir, sebelum ada pemimpin besar lahir, Musa lahir, apa yang terjadi? Di situ satu bangsa, bayi-bayi semua dibunuhin. Terulang lagi di zaman siapa? Tuhan Yesus. Ada seorang pemimpin besar yang mau lahir. Dan di zaman Tuhan Yesus itu terulang lagi. And history repeat itself. Di zaman Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus lahir, raja membunuh semua bayi yang lahir. Tapi Yesus selamat. Musa pun selamat. Saudara, history repeats itself. Semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebenarnya kalau kita bilang,
Pastor, aku lagi ngalamin masalah A, ngalamin masalah B, ngalamin masalah C. Saudara, mungkin gak seperti konkret persis yang saudara hadapi. Tapi itu pasti sudah pernah terjadi dalam firman Tuhan. Entah itu lewat versi yang berbeda, entah itu lewat apapun. Tapi history repeats itself. Yang namanya history itu akan terulang. Ada polanya saudara. Ada polanya. Saya kasih contoh ya saudara yang lebih praktis. Contohnya seperti ini. Polanya adalah biasanya sebelum Tuhan mau memberkati seseorang, biasanya akan ada ujian yang harus kita lewati terlebih dahulu. Dan saat kita lulus ujian, maka dari situ Tuhan berkati kita dengan dahsyat. Polanya seperti itu. Taunya dari mana Pastor? Waktu Abraham, sebelum Abraham diberkati Tuhan dengan sangat dahsyat. Ada sebuah ujian final yang Abraham harus lewati. Mempersembahkan Ishak. Saat Abraham lulus mempersembahkan Ishak, saudara baca ayatnya. Beberapa ayat setelah itu tertulis, dan engkau akan aku berkati, aku berkati, aku berkati, aku berkati. Polanya biasanya sama saudara. Karena history repeats itself. Kalau kita bisa belajar firman Tuhan, maka kita akan pelajari semuanya. Bahwa ternyata semua jawaban dalam firman Tuhan, itu kita temukan di dalam firman Tuhan. Saudara, saya kasih contoh juga yang praktis saudara. Kadang-kadang kita bilang gini, aku dijelek-jelekin orang. Aku dihina-hina orang, aku difitnah orang. Nah saudara, kalau kita tanya terus dalam firman Tuhan itu di mana? Ayatnya di mana? Polanya di mana? Saudara, dalam firman Tuhan ditulis, mengampunilah 7 kali, kali 7 kali, kali 7 kali. Kalau saudara sungguh-sungguh pelajari firman Tuhan, sebenarnya kata 7 kali, kata 7 kali, 7 kali itu bukan diambil dengan asal sembarangan. Tapi kata itu sebenarnya artinya adalah saat ada orang yang menyakiti kita dan kita mengampuni. Itu artinya adalah orang yang menyakiti kita itu sedang membayar destiny kita. Sedang ngebayarin destiny kita. Ajaib ya saudara. Bayangin kalau saudara difitnah orang. Saudara dijelek-jelekin orang. Dan saudara justru berkata, aduh thank you Tuhan. Aku lagi dibayarin di surga nih Tuhan. Aku dapat 1 bata nih di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jelek-jelekin terus aja. Supaya aku semakin kaya di surga. Aku semakin punya yang dahsyat di surga. Destiniku semakin dibayarin. Saudara semakin saudara, kalau saudara gak salah ya saudara. Kalau saudara salah ya bertobatlah. Jangan play victim. Tapi kalau kita gak salah, dijelek-jelekin orang. Saudara percayalah saat saudara mengampuni. Saat saudara justru mengasihi. Kita yang akan terima berkatnya kok. Kita yang akan menikmati semuanya. Nah, what next? Masalahnya saudara, bagaimana cara mengaktifkan firman Tuhan dalam hidup kita? Ibrani 4 ayat 2 terus seperti ini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu, di bahasa aslinya logos, tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara, firman Tuhan yang Tuhan tulis dalam firman Tuhan, semuanya itu logos. Logos adalah firman Tuhan. Tapi masalahnya bagaimana untuk kita menghidupinya, bagaimana untuk kita mempraktekannya, bagaimana untuk kita mengaktifkannya. Maka logos yang ditulis dalam firman Tuhan ini jangan dianggurin saudara. Jadikan itu rema dalam hidup kita. Rema itu apa? Rema itu adalah logos, sorry ini gak kelihatan ya. Logos ditambah plus Holy Spirit quickening. Roh Kudus membangkitkan. Dan faith dan iman itu akan jadi rema dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan akan jadi sekedar firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kalau kita gak hidupi itu. Tapi saat itu jadi rema. Itu akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa mengubahkan hidup kita. Tapi itu harus dijadikan rema dalam hidup kita. Rema itu gimana sih Pastor? Saudara, kalau saudara baca Alkitab. Bukan saat saudara baca Alkitab ketiduran ya saudara seperti saya. Tapi saat saudara benar-benar baca Alkitab, merenungkan,
Lagunya berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Saudara renungkan firman Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus bangkitkan itu dalam hatimu. Yes. Pernah gak sih saudara ngerasain lagi baca Alkitab. Dan tiba-tiba ada ayat yang seperti nyala banget di hatimu. Rasanya tuh kayak bersinar banget di hatimu. Dan saudara bilang, yes, ini aku pegang. Tiba-tiba hatimu yang tadinya lesu, tiba-tiba hatimu berapi-api lagi. Dan kau kata, yes Tuhan, aku bangkit lagi, aku hidup lagi. Engkau ngerasa seperti dihidupkan kembali. Dan itulah rema. Saya pegang beberapa ayat firman Tuhan yang buat saya itu menyala lebih daripada ayat-ayat yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya kalah kuasanya, tidak. Tapi itu berbicara sama saya dengan sangat kuat. Saya pegang itu jadi sebuah perjanjian antara saya dengan Tuhan. Saya ingat satu hari suami saya cerita seperti ini. Sayang kamu tahu gak? Ada satu ayat yang sangat, dua ayat yang sangat memberkati saya. Suami saya cerita tentang ayatnya itu adalah lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, waktu suami saya baca firman Tuhan itu, baca ayat itu, tiba-tiba ayat itu menyala dalam hatinya, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hatinya, dan tiba-tiba itu jadi sebuah iman yang dia pegang. Yes, ini rema buat aku. Kenapa? Ayat setelah itu tertulis, maka upahmu berasal dari Tuhan dan bukan dari manusia. Dia pegang ayat itu. Sampai hari ini saudara, semua yang suami saya lakukan, dia coba bilang setiap kali ya sayang, setiap kali aku ngangkat bunga ember besar-besar, setiap kali aku di pelayanan ngangkatin kursi, setiap kali dimanapun, aku gak peduli aku lakukan itu untuk bos aku, untuk waktu dulu masih jadi karyawan, aku gak peduli aku lakukan itu untuk siapapun. Aku tahu setiap kali aku lakukan itu, aku lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena saat aku lakukan untuk Tuhan, yang memberikan aku gaji, yang memberikan aku berkat, itu bukan manusia, tapi Tuhan. Sampai hari ini saudara kita percaya, berkat kita itu bukan ditentukan sama gaji kita. Sampai hari ini kita percaya, gak ada limit buat uang bulanan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang ngegaji kita. Tuhan yang memberkati kita. Saudara, dan tiba-tiba itu jadi sebuah rema yang dipegang dan berkata, yes Tuhan, mulai hari ini semua yang aku lakukan untuk Engkau dan bukan untuk manusia. Supaya apa? Engkau Tuhan yang ngegaji aku. Engkau Tuhan yang memberikan berkat buat aku dan bukan manusia. Saudara, banyak kali kita, apalagi kalau yang kerja jadi karyawan, kita berpikir berkat kita adalah gaji kita. Kalau saudara berpikir seperti itu, jadilah sesuai imanmu. Tapi saudara, kalau kita bisa berpikir bahwa ya Tuhan yang menggaji kita dan bukan gaji. Berkat datang dari Tuhan dan bukan dari gaji. Gaji itu salah satu berkat Tuhan. Tapi Tuhan bisa berkati dari segala macam cara. Karena kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu namanya rema, saudara. Itulah logos yang dibangkitkan oleh Roh Kudus, quickening. Dibangkitkan sama Roh Kudus, ayat itu dinyalakan dalam hatimu sama Roh Kudus. Dan ada iman di sana yang berkata, ya Tuhan aku percaya. Itu jadi rema dalam hidup kita. Saudara, saat engkau baca Alkitab, jangan cuma kejar setoran saudara. Oh aku harus baca Alkitab 5 pasal sehari, aku baca selesai. Renungkan sungguh-sungguh, baca sungguh-sungguh. Semakin ada banyak rema dalam hidupmu, itu yang akan mendewasakan kita. Karena setiap firman Tuhan berbicara dalam hidup kita akan mengubah hidup kita dengan sangat dahsyat. Ini kitab kehidupan, ini kitab yang akan punya power yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saya pernah bacakan ayat ini. Make rooms for the word of God. Saudara punya 1000 teori. Tapi kalau saudara gak pernah kasih ruang buat firman Tuhan dalam hidupmu. Bojai kalau kata orang zaman dulu. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Saudara, kita punya banyak teori. Kita tahu fungsi firman Tuhan. Kita tahu keuntungan dalam kita belajar firman Tuhan. Tapi saudara gak pernah berikan ruang untuk baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Maka katanya berkata,
engkau berusaha untuk membunuh aku. Saudara, berikan ruang buat firman Tuhan dalam hidup kita. Biar itu jadi logos, jadi rema dalam hidup kita. Firman itu berbicara ke hati kita yang paling dalam. Biar itu jadi fondasi dalam setiap langkah yang kita alami, yang kita jalani. Sampai saat kita ada kejadian sesuatu, ada sebuah kejadian sesuatu, tiba-tiba itu bangkit lagi. Saya pernah satu hari saudara, saya lagi ada ke supermarket. Saya lagi ke supermarket. Di supermarket itu saya nyari barang, bukan ke supermarket. Satu kali saya lagi belanja online saudara. Satu kali, yang supermarket itu beda cerita. Satu kali saya lagi belanja online. Waktu anak saya mau ulang tahun. Saya beli balon, saya beli macam-macam. Dan hari itu saya beli balon, saya beli macam-macam, saya belanja online, saya kirim Gojek. Kenapa? Biar cepat. Sama-sama di kota yang sama, saya kirim GoSend, biar cepat. Tolong ya Min dikirim karena besok anak saya ulang tahun. Saya mau pakai balonnya segera. Saya udah pesan, gak dikirim-kirim saudara. Sampai ulang tahun anak saya udah lewat, 2 hari kemudian masih belum dikirim. Saya sampai marah-marah, saya bilang, Min tolong, saya tuh pesannya GoSend. Saya pesannya bukan pesan yang biasa, saya pesan GoSend, saya pesan tolong segera dikirim. Saya spam, tolong dikirim. Saya kesel nih saudara. Begitu orang ini balas, sabar ya, tolong sabar. Saya bilang anak saya ulang tahun, saya butuh balonnya, kalau enggak percuma, saya bilang gitu. Saya marah-marah saudara. Saya marah-marah. Di situ sebenarnya firman Tuhan udah mengingatkan saya, nak, penguasaan diri. Saya kesel saudara, wah udah membara ini rasanya sampai ke ubun-ubun. Padahal balon juga ya seberapa sih, nggak mahal. Tapi kan saya kesel, udah tentang gengsi nih saudara. Wah saya marah-marah, dia lagi live, saya spam. Tolong barang saya dikirim, saya diblok. Saya pakai handphone saudara saya, tolong barang saya dikirim, saya diblok lagi. Saya pinjam lagi handphone, semua orang saya pinjam handphonenya, cuma buat nge-spam. Tolong barang saya dikirim. Saudara apa yang terjadi? Tiba-tiba orang yang ngechat saya, di situ. Tiba-tiba orang yang ngechat, Pastor tolong sabar ya. Saudara, saya jadi malu saudara. Ternyata ada nama saya di sana, Stephanie Rahel. Setelah itu saudara saya bilang, oh ya oke, mau dikasih bintang 5 berapa? Saya bilang gitu saudara. Tolong dikirim ya, nanti setelah itu saya kasih bintang 5. Saudara bayangin, kalau saya ingat waktu Roh Kudus bicara ke hati saya, penguasaan diri. Mungkin saya gak perlu mempermalukan diri saya seperti itu. Habis itu saudara, setelah itu saya ganti nama akun saya saudara. Saya gak pakai lagi Stephanie Rahel, saya pakai Ani saudara, itu nama samaran saya. Ani 557799. Gak perlu nama Stephanie Rahel lagi kalau buat marah-marah seperti itu. Tapi saudara, Tuhan bicara di hati saya, penguasaan diri. Itu lahir dari mana? Dari saya baca Alkitab. Firman Tuhan berkata, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu ternyata saya belum punya. Hanya karena balon, saya marah-marah. Dan orangnya tahu saya, mungkin dia ngecek di Instagram, ini orang yang sering khotbah, tapi marah-marah gara-gara balon gak dikirim. Saya malu. Tapi saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, itulah yang akan jadi dasar dari setiap langkah kita. Itu akan jadi dasar dari setiap yang kita kerjakan, biar itu meremah dalam hati kita. Biar logos itu dibangkitkan oleh Roh Kudus, diaktifkan dalam hati kita. Kita tangkap dengan iman. Yes Tuhan, ini untuk aku. Itu jadi sebuah rema yang akan mendasari setiap langkah dalam hidupmu. Saudara, baca Alkitab yuk setiap hari. Setiap pagi, setiap malam. Terserah saudara, luangin waktu rutin. Entah itu setiap bangun pagi, entah itu setiap malam sebelum tidur. Luangin waktu rutin dengan sengaja untuk baca Alkitab. Bukan karena disuruh hari ini saja, tapi setiap hari baca firman Tuhan. Boleh kita nyanyikan lagu ini? Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk
dengan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu Dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati. Biar musik saja nyanyikan melodinya. Saudara, hari ini tema yang diambil Know It Live It untuk tahun ini bukan tema yang diambil untuk asal sekedar tema. Tapi saya tahu Tuhan sedang berbicara buat gereja ini, buat jemaat di tempat ini, buat orang-orang yang hadir hari ini. Tuhan sedang dorong sekali lagi. Yuk baca lagi surat cintaku untuk engkau, nak. Yuk baca lagi surat cintaku untuk engkau. Jangan dianggurin. Alkitab yang sudah berdebu selama ini, ambil lagi, baca lagi. Di situ kau akan temukan cintanya, di situ akan kau temukan segala jawaban yang kau butuhkan. Dan saudara, hari ini, buat saudara yang mau berkata, aku mau baca Alkitab Tuhan. Aku mau baca Alkitab setiap hari Tuhan. Mulai hari ini, kalaupun dari kemarin-kemarin udah baca Alkitab, tapi aku mau lebih komitmen lagi. Aku mau untuk lebih serius lagi. Aku mau untuk lebih dengan kesengajaan baca Alkitab, diseriusin sekali lagi. Bolehkah angkat tanganmu? Hari ini kau mau berkata, aku mau Tuhan untuk baca firman-Mu setiap hari. Ini bukan sebuah janji kepada Tuhan. Tapi hari ini saya mau doakan saudara yang angkat tangan untuk dimampukan. Untuk diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk setiap hari baca Alkitab. Pertama harus dimulai dari kemauan. Dan Dia akan mampukan. Pertama dimulai dari kemauan. Dan di situ Dia akan mampukan. Mari angkat tanganmu buat saudara yang berkata, aku mau baca Alkitab Tuhan. Boleh berdiri di tempatmu. Buat saudara yang berkata, aku mau baca Alkitab setiap hari Tuhan. Aku mau membaca firman-Mu Tuhan setiap hari Tuhan. Kenapa? Karena seperti lagi berkata, Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan Kau tahu kok tujuan hidup.